في الدين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمفسرين وسادة الصوفية وأهل سلاسل قراءة القرآن والقطب الرباني Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu jami'in al ma'rifatan aba'ana wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwana khalatina wa amana wa syaikhina ada wa usulihim wa masyayikhim wa ikhwanihim wa akhwatihim wa talamidhim wa dhurriyyatihim annallaha taqassama ar-rahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ada alam barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim syaikhuna as-sabirin as-sadiqin al-qanitin al-munfiqin al-mustaghfirin bil ashar alladhina hum amanatu hadhil ummatil ma'sumah min al-ijtima' ala al-khata'i wal ghawayah wa 'ala alladhina tabauhum bi ihsan wa la yattabi'una khutuwati syaitan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih terkait dengan persoalan kuburan. Kalau kemarin diskusi kita bagaimana kita mencoba memahami atas polemik yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan sebagian orang yang menolak bahwa ziarah itu ada kenikmatan dan sebaliknya. Ini juga debatable, artinya sebagian orang yang mengatasnamakan sebagai komunitas muslim menolak bahwa tidak ada siksa kubur. Al-misalus sabi, contoh yang ke-7. Hal fil qabri na'im. Hal fil qabri, apakah angkara mengingkari adzabal qabri, akan orang-orang yang tasibuna, yang membangsakan, yang mengatasnamakan diri mereka itu ilal islami, kepada Islam. Waqad barhanu, dan benar-benar mereka telah, yang bersangkutan ya, ini memiliki pemahaman tentang 77 itu. Kalau dia pengen sempurna, ya mulai dia meyakini Allah yang Esa ya, sebagai Tuhan yang paling berhak disembah atas oleh orang atau makhluknya ya. Kemudian meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba. Persoalan moral, jangan sampai orang melukai orang lain. Melukai itu fisik, psikis, dan finansial. Itu enggak boleh, karena di dalam Islam disebut orang itu kalau kepengen memiliki keimanan sempurna, maka tentu dia akan menyintai orang lain seperti layaknya menyintai dirinya. Dia akan merasa terluka sebagaimana ketika dia melukai orang lain. Jadi dia tidak akan melukai orang lain karena dia akan merasakan luka yang dirasakan orang lain. Yaitu seperti yang disampaikan oleh Nabi, masalul mu'min tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Jadi orang mukmin itu dalam hal cinta, sayang, dan kasihnya kepada sesama itu seperti jasad yang satu. Idza staka adwun minhu, jika ada salah satu dari fisik kita ini yang sakit, maka tada sairuha bil bisyahar wal humma. Kalau ada satu ya, jadi misalnya betis, kaki boleh wal yadzubillah bisulen, tapi ada dari
seluruh tubuh merasakan panas. Kalau pas naudzubillah matanya yang sakit, jadi kepala ikut cekot-cekot, badan panas nggak bisa tidur, itu bentuk empati. Andai saja orang dalam kehidupan sosial juga begitu. Jadi tadi sore laporan ya, jadi diskusi di narasinya Mbak Najwa Shihab itu tentang beberapa orang yang terdampak COVID ini serba sulit ya. Jadi ya kalau beberapa orang yang punya penghasilan tetap setiap bulan, mereka yang harian ya dilematis, mau mudik pulang tidak boleh, sementara di Jakarta tidak ada yang hirau kepadanya. Pemerintah provinsi atau daerah mengambil alih, sekalipun mereka tidak warga negara Jakarta, kalau nggak boleh pulang, mereka ada yang bilang saya sudah kehilangan dana sehingga nggak mungkin saya harus kos, saya akan ikut kepada teman. Ada yang mengatakan diri saya harus pulang, kepada siapa saya harus bergantung kalau tidak kepada keluarga. Nah gimana dengan pulang tidak boleh, ya akan cari jalan-jalan tikus yang pokoknya saya harus sampai di rumah. Nah itu seperti itu, coba kita punya empati, kemudian harus bagaimana ini. Itu kalau seorang mukmin. Jadi dia akan sejati sampai pada waktunya dia akan paham tentang nikmat kubur dan siksa kubur. Karena itu sulit dipahami kalau ada orang mengaku muslim kemudian dia mengingkari bahwa di dalam kubur itu ada siksa dan neraka. Ada surga dan neraka. Nah itu ya. Lagunya siapa itu? Mereka aja tahu ya. Wa ilaika, dan tetaplah kalian albayana akan penjelasan. Qala berfirman siapa Rabbuna, Tuhan kita azza wa jalla fil kitabi, di dalam kitabnya, firmannya, An-naru yu'raduna 'alaiha, an-naru bermula neraka itu, yu'raduna diperlihatkan, apa 'alaiha, yu'raduna diperlihatkan siapa orang-orang itu, 'alaiha atas neraka, ghuduwan setiap pagi, wa asyian dan setiap sore, wa yauma dan di hari takumu yang terjadi as-sa'atu hari kiamat. Adkhilu masuklah kalian semua ala Fir'aun, wahai para pengikut Fir'aun, asyaddal adzab, siksa yang sangat. Afhamatna memberikan pemahaman kepada kita, apa hadhil ayatu, ayat ini memberi pemahaman, anna Fir'auna, bahwa sesungguhnya Fir'aun, wa qaumahu dan pengikut Fir'aun, adalah yu'raduna diperlihatkan siapa mereka, alaiha atas neraka, ghuduwan setiap pagi, wa asyian dan setiap sore. Wa hadzal ardu dan memperlihatkan neraka itu, layakhlu tidak sepi ya, tidak sepi, memungkinkan maksudnya, imma ayyakuna, ada kalanya ada memperlihatkan itu, fid dunya di dunia, au fil qabri atau dalam kuburan, au fil akhirah atau di akhirat. Amma fid dunya, dalam dunia, falam yakun maka tidak ada, apa dzalika memperlihatkan itu, qat'an secara pasti.
Sekalipun di dalam di dalam satu ayat ya, ada penyebutan wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum, dan kalian semua hina idzin, ruh al-hulqumah. Jadi ketika ruh itu sampai di tenggorokan, jadi ketika orang mau mati itu ya, maka Allah itu memperlihatkan kepada siapapun orang itu apakah surga atau neraka yang akan diterimakan Allah. Karena itu kalau ada orang meninggal kemudian katanya tersenyum ya, oh berarti yang diperlihatkan oleh Allah kepada yang bersangkutan itu adalah ya, oh wajahnya ayu, lebih cantik daripada seperti mengada-ngada orang, tapi nyatanya begitu. Lebih cantik ketika dia hidup, lebih ganteng ketika dia hidupnya. Lebih tampak lebih muda ya. Padahal umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun ya. Dan itu bukan tidak mungkin ya. Nah, itu menjadi pertanda bahwa memang Allah memberi di kitab Irsyadul Ibad itu ada seorang anak muda yang luar biasa. Ini oleh Allah diperlihatkan, jadi punya ilmu mukasyafah, tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Di satu tempat itu ada seorang alim ya, yang punya jamaah itu mendengar kalau seorang anak muda ini ya itu memiliki kemampuan untuk dilihat oleh orang kebanyakan. Maka orang alim ini dengan jamaahnya mencoba silaturahim. Jadi silaturahim ya ke rumah orang ini. Layaknya ketika orang itu punya tamu, maka seorang pemuda ini kemudian memberikan jamuan makanan dan dipersilakan. Mari, monggo. Nah, saat mempersilakan itu, Allah memperlihatkan kepada yang bersangkutan ada salah satu dari saudara orang yang menjadi tuan rumah itu diperlihatkan oleh Allah padanya itu dimasukkan ke dalam neraka. Kelihatan betul dalam paman, sudah tidak menghiraukan lagi tamu itu. Ya, tetapi kemudian seorang pemuda ini ya, menyebut kalau salah seorang dari keluarganya itu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kemudian orang alim ini ya merasa telah membaca kalimat thayyibah ya, la ilaha illallah itu entah berapa ratus ribu, kemudian dia hadiahkan, ya Allah aku hadiahkan bacaan ya kalimat thayyibah la ilaha illallah itu untuk orang yang dilihat oleh anak muda ini ya Allah, sehingga terhindar dari api neraka itu. Kemudian dalam waktu yang tidak lama, alhamdulillah paman ya, bahasa Jawa dientas kembali oleh Allah gitu. Dan itu ada orang ketika mau berzikir ya, itu kan nawaitu dzikra taqarruban ilallah wa khurujam min jami'il ma'asi wa fidaan minan nar afdal dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah, di beberapa tempat namanya fida. Jadi di Blitar ya, itu orang sampai 7 hari ya, di Kediri, di Pare itu datang tidak tahlilan, datang itu menuntaskan 10.000 bacaan kalimat thayyibah la ilallah atau qul huwallahu ahad, karena ada hadis yang lain itu qul hu. Orang datang sudah dikasih ini butiran jagung itu, bilang itu sudah sejumlah 10.000 dan dibagi satu hari pertama sampai hari ke-7. Jadi orang datang dikasih sekian, datang sekian itu 7 hari kemudian dihadiahkan kepada orang bersangkutan. Ini fida minan nar ya. Itu artinya bahwa diperlihatkan ya. Memang hanya orang-orang khusus ya. Kalau kita hari ini diperlihatkan, nggak sempat kita tersenyum. Jadi akan menjadi rasa takutnya, ketakutan sendiri. Wa amma fil akhirah, adapun memperlihatkan surga dan neraka di hari akhir,
adalah fal ayatu, bermula ayat adalah takulu, berbunyi apa ayat itu, bisarahatin, dengan jelas, tubayyin, yang menjelaskan apa ayat itu, halahum, akan kondisi orang-orang itu, hunaka, di akhirat. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Surat apa ini? Wa yauma taqumu, dan di hari terjadi apa as-sa'atu, kiamat, adkhilu, masuklah kalian semua ala fir'aun, wahai pengikut fir'aun, asyaddal azab, akan siksa yang paling berat. Idan, kalau begitu, hadal ardu, bermula memperlihatkannya Allah terhadap siksa dan nikmat kubur itu, laisa fil akhirah. Ya. Wa idan tafa, dan ketika tidak ada apa ayakuna al ardu, memperlihatkan apakah di kubur atau di kubur itu ada siksa atau neraka, siksa atau nikmat, ya. Fid dunya, memperlihatkan itu fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirah, ta'ayyana, maka menjadi nyata apa ayakuna, ada apa, memperlihatkan akan siksa dan nikmat itu, fil qabri, dalam kuburan. Wahada, bermula ini ada dalilul ayat, dalil kitab, yang ditunjukkan oleh Al-Quran, alama, terhadap apa, nakulu, yang siapa kita. Paham nih maksudnya? Jadi tadi kan kita diskusikan, bahwa jelas itu nikmat dan siksa kubur itu ada. Tapi kapan Allah memperlihatkan itu? Akankah di dunia, apa di kubur, nalika orang dikubur itu, atau di akhirat secara umum, ya. Di dunia, saya bilang tadi, kecuali orang-orang tertentu yang diberikan ilmu kasyafah, maka tidak semua orang bisa melihatnya, ya. Tapi bagi orang-orang yang lain itu nggak mungkin melihatnya, maka otomatis, ya, di kubur itulah Allah memperlihatkan. Wa amma sunnatu sahihatu, dan bermula sunnah nabawiyah yang sahih, yang verifikatif, adalah fawaroda, datang atau ada minha, dari sunnah sahih itu, apa syai'un, ya. Syai'un itu ya isinya hadis, ya. Kathirun, yang banyak, ya, dulu yang menunjukkan apa syai'un kathir itu, ala dzalikal makna, terhadap arti ini, arti itu. Arti itu artinya bahwa nikmat dan siksa Allah di kubur itu sudah ditampakkan. Fakot rawa, benar-benar telah meriwayatkan siapa as-Syekhoni, Imam Syekhoni. Imam Syekhoni itu Imam Bukhari, Muslim. Ya, Al-Bukhari yaitu Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, meriwayatkan anna Rasulullah, akan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah kharaja, keluar siapa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ba'dama gharabati syamsu, setelah terbenam apa, fasami'a, kemudian mendengar siapa Nabi, sautan, akan suara, fakola, kemudian bersabda siapa Nabi, Yahudu tu'adzab, bermula orang Yahudi itu tu'adzab, disiksa siapa orang Yahudi, fi qabriya, di kuburnya, warwa, dan meriwayatkan di kuburnya Yahudi, warwa, dan meriwayatkan siapa an-Nasa'i wa Muslim, meriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qala, bersabda siapa Nabi, laula antadafanu Allah ayyusmi'akum adzabal qabri. Laula antadafanu, andai tidak kalian menyembunyikan
menyembunyikan rahasia. Maksudnya itu dikasih tahu masih melakukan penolakan. Enggak. Andai tidak menyembunyikan siapa kalian, termasuk hikmah dan rahasianya, ya, la da'autu, niscaya memohon siapa aku, Allah akan Allah memohon ayusmi akum, untuk memperdengarkan siapa Allah akan kalian semua adzabal qabri, akan siksa kubur. Karena yang ada selalu akan merahasiakan. Ziyadatun, ruwa meriwayatkan siapa Muslim menimam Muslim, annan nabiyya, akan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bainama huwa, ya, satu waktu bermula Nabi itu fi khaitin, di tanah lapang, li Bani Najjar, bagi Bani Najjar, ala baglati, di atas bigol, di atas keledainya Nabi. Dan bermula kami adalah ma'ahu, tetap bersama Nabi. Idh hadat, ketika berpolah, ya, marah. Yang marah apa? Keledai. Bihi, ya, berpolah bihi pada Nabi. Jadi Nabi kena dampaknya itu. Fakadat, apa baglah itu, tulkihi, menjatuhkan apa baglah akan Nabi. Wa idan, dan tiba-tiba kuburun, ya, di situ kuburun, bermula kuburan, ada kuburan. Faqala, kemudian bertanya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ya'rifu ashab hadhil kubur. Man, bermula barang siapa adalah ya'rifu, tahu siapa, man, pemilik kubur ini. Faqala, kemudian menjawab siapa rajulun, seorang laki-laki, ana. Faqala, kemudian bertanya siapa Nabi, famata mata haula. Harus yang panjang jelas. Famata mata, mata. Jadi itu matu, mereka mati, siapa mereka, fil isyraq, dalam kondisi tidak muslim, menyekutukan Allah, atau sebelum ada Islam masuk. Ya. Faqala, bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah, bahwa sesungguhnya umat ini, ya, umat ini itu umatnya Kanjeng Nabi, tubtala, dicoba siapa hadil ummah fi kuburiha. Jadi seolah-olah statement atau pernyataan Nabi ini diinisiasi oleh apa? Oleh pengalaman spiritual beliau yang tidak dilihat orang lain. Jadi ketika hampir jatuh tadi di kubur, terus ada reaksi mendengar apa yang ada dalam kubur itu, sehingga Nabi bertanya, milik siapa ini? Milik saya. Kapan mereka mati? Sudah lama. Itu pikir hati itu, ya pantas saja itu. Nabi kemudian ngendikan, hadil ummah, umat ini dicoba di kuburnya itu. Falaula antadafanu, kemudian jika tidak, ya, menyembunyikan siapa kalian semua, lada autu, niscaya memohon siapa aku, Allah akan Allah memohon ayusmi akum, agar memperdengarkan siapa Allah min adzabil qabri, ya, tentang siksa kubur, alladzi asma, yang aku dengar. Jadi Nabi tahu bahwa di dalam kubur itu ada yang mendengar. Nabi itu tahu bahwa yang dikubur itu ada yang disiksa. Wahadal hadis, dan bermula hadis ini adalah muakidun, yang menguatkan lima pada penjelasan qoblau, sebelum hadis ini. Qala, ya, menyatakan siapa Syekh Yai Ali Maksum, ya, warawa, dan meriwayatkan siapa Asy-Syaikhan Imam Bukhari, Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, ya, meriwayatkan annahu, akan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah marra,
melintas siapa Nabi ala qabraini, ya, ala qabraini melintas melewati akan dua kuburan. Faqala kemudian bersabda siapa Nabi, innahuma sesungguhnya keduanya adalah la yu'adzaban, benar-benar sedang disiksa. Siapa keduanya? Wa ma yu'adzibani, dan tidaklah mereka disiksa itu fi kabirin, di dalam pandangan orang-orang. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang dari dua orang yang disiksa itu adalah fakana, ada siapa ahad yamsi ya, yamsi berjalan bin namimah dengan mengadu-adu. Jadi yamsi itu ya melakukan, jadi sebagai besar hidupnya itu hanya untuk ngadu-adu, mengadu domba orang lain, namimah. Amal wa amal akhir, dan adapun yang lain adalah fakana, ada siapa akhir la yastatir, ya, la yastatir min baulihi, tidak tidak membuat sekat, ya, tidak membuat sekat atau tidak menutupi min baulihi, dari kencingnya. Sumada'a, kemudian berdoa siapa Nabi, bi asibin rotbin, dengan pelepah kurma. Fasaqqa, kemudian memecah atau membelah siapa Nabi akan asibin rotbin itu, isna ini akan dua. Faghrosa, kemudian menancapkan siapa Nabi ala hadza, atas orang ini, wahidan, satu belahan korma tadi itu, wa ala hadza, dan atas orang ini, wahidan, akan belahan satu. Summa qala, kemudian bersabda siapa Nabi, la'allahu, ya, semoga sakol belahan korma tadi itu yukhaffaf, ya, la'allahu, barangkali ahad gitu, barangkali ahad salah seorang dari mereka itu yukhaffaf, ya, yukhaffaf, diringankan siapa anhuma keduanya, malam yaibasa, sebelum dua pelepah korma itu kering. Nah, kemarin sudah saya sampaikan itu, ya. Jadi tradisi kita ketika datang ke kubur kemudian membawa bunga-bunga itu karena mengikuti hadis ini. Jadi Nabi ketika melintas kemudian terhenti, ya, kemudian Nabi mengambil pelepah kurma dan menancapkannya. Ketika ditanya Nabi, apa yang kau lakukan? Nabi ceritakan seperti kemarin itu. Ini orang yang sedang dikubur sedang disiksa. Kenapa? Karena tidak menjaga kesucian. Nah, kenapa pula engkau menancapkan pelepah itu di situ? Nah, selama pelepah ini masih basah, maka dia akan memohon kepada Allah agar orang yang ada di kubur itu diringankan siksanya. Tidak dihilangkan, ya, diringankan. Karena kemudian kita membawa bunga. Itulah yang kemarin saya sebutkan di dalam fikih, sampai disebutkan mengambil bunga di makam itu haram sebelum bunga itu betul-betul kering. Kalau kering, dalam hadis ini jelas tidak memiliki manfaat. Kalau basah masih. Ketimbang kita memberi bunga tiap setiap pekan yang kita kadang tidak mungkin, sudah ditancapkan saja di atas makam itu, ya, tanaman-tanaman yang pendek. Kemarin melati, kemudian mawar melati di atas kuburan, gitu ya. Jadi tidak kemudian pisang atau duren, gitu ya. Warwa, dan meriwayatkan siapa Imam Tirmidzi, an Hani, diriwayatkan dari Ummi Hani maula Sayyidina, merdekakan oleh tuan kita Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan apa Sayyidina, sesungguhnya pimpinan kita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, karena ada siapa Sayyidina Umar itu adalah idza waqafa, ketika berhenti ala qabrin, di depan kuburan, maka menangis, ya. Beliau itu menangis siapa? Sayyidina Utsman, hatta balla, sehingga basah itu apa, lihyatuhu,
jenggotnya, ya. Saking derasnya nangis itu, ya. Kila kemudian ditanya lahu pada Sayyidina Utsman itu, atadkurul jannah wan nar wala tabki wala tadhkur al-qabra fatabki. Atadkur, adakah ingat siapa engkau, al jannata akan surga, wan nar dan neraka, wala tabki dan tidak menangis siapa engkau, wa tadhkur dan ingat siapa engkau al-qabra akan kuburan, fatabki kemudian menangis. Ingat surga dan neraka enggak nangis, tapi ingat kuburan kenapa nangis, ya. Faqala, menjawab siapa Sayyidina Utsman, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa jawabannya? Jawabannya, inni sami'tu, saya mendengar, yaqulu, dalam keadaan bersabda siapa Nabi, al-qabru, bermula kuburan itu adalah awwalu manzilin, adalah pertama tempat transit min manazil akhirah, dari tempat-tempat transit di akhirat. Kalau dimanakan transit, kalau awwalu manzilin, rumah pertama dari rumah-rumah di akhirat. Dan ini tidak parsial berdiri sendiri, karena Sayyidina Utsman, ya, mendengar Nabi kemudian menyebutkan fa'in najah, jika selamat siapa seseorang itu minhu dari kuburan, fama ba'dahu, maka bermula, ya, sesuatu ba'dahu setelah kuburan itu aisaru, lebih ringan minhu darinya. Tapi fa'illam yanju, jika tidak selamat siapa seseorang minhu dari kuburan, ya, jadi dari kehidupan kuburan, fama maka bermula sesuatu ba'dahu setelah, ya, setelah kehidupan di kuburnya adalah kuburan. Wasami'tu, dan mendengar siapa aku akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqulu, dalam keadaan bersabda, ma ra'aitu mandoron qattu illa wal aqwal qabru aqdau minhu. Ma ra'aitu, tidak melihat siapa aku, mandoron, pemandangan, qattu sama sekali, illa wal qabru, kecuali kubur itu adalah afdau, benar-benar lebih lebih dahsyat, lebih besar, ya, minhu daripada akhirat atau maba'dah. Jadi kalau, ya, nanti akan mundur-mundur begitu. Jadi orang di akhirat itu apa kata dia nanti di kuburnya, orang di kubur itu bagaimana, apa kata kehidupan dunianya. Ini menjadi miris, maka beliau itu menangis. Ziyadatun, rawa, meriwayatkan siapa Ibnu Majah, nahwahu, akan persamaan hadis tersebut. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tapi punya maksud atau konten yang sama dengan hadis ini. Wakana, dan ada siapa Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, idza ra'a, ketika melihat siapa ketika melihat siapa Sayyidina Utsman ahad, dan seseorang, yanzilunahu, ya, turun siapa orang-orang itu, hu akan ahad, al-qabru akan kuburan, ya, ansada, maka berdendang siapa Sayyidina Utsman, law ra'a ahadan yanziluhul al-qabr, fa intan jumin hatan jumin di azimatin, wa illa fa inni la ikhalu kanajiya, fa intan jumin hatan jumin di azimatin, wa illa fa inni la ikhalu kanajiya. Fa intan ju, jika selamat siapa kamu minha dari siksa kubur, ya, tanju, maka selamat kamu, min di azimatin, dari sesuatu yang besar, ya, kelak di akhirat itu. Wa illa, jika tidak, fa ini, maka sebenarnya aku, la ikhaluka, tidak melihat siapa aku, ka akan dirimu, najian, sebagai orang yang
selamat. Warwa dan meriwayatkan siapa Ibnu Majah an Anasin dari sahabat Anas bin Malik anil Barra Ibni Azib radhiyallahu anhum qala berkata siapa sahabat Barra kunna ada siapa kami adalah ma'an Nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi janazatin dalam satu jenazah fasalasa kemudian duduk siapa Nabi ala safir kubri atas di pinggir kuburan wabaka dan menangis siapa Nabi wa'abka dan menangiskan orang siapa Nabi hatta balla sehingga basah atharo bumi. Jadi Nabi menangis akhirnya yang lain tersentuh ikut menangis semua. Waqala dan bersabda siapa Nabi ikhwani wahai saudara-saudaraku limis lihada seperti ini fasta'iddu ya maka bersiap-siaplah kalian semua. Qala berkata siapa Syekh warwa dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Nasai dan Imam Nasai meriwayatkan annahu sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah qala bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal abda sesungguhnya seorang hamba adalah idza wudi'a ketika diletakkan siapa hamba fi qabri di kuburnya wa tawalla dan berpaling anhu darinya siapa ashabuhu keluarganya teman-temannya annahu innal abda idza wudiya annahu ya mendengar sesungguhnya abdun itu layas ma'u sungguh-sungguh mendengar khafqa qur'ini alihim ya suara dipakainya sandal ya. Karena ada orang pakai sandal itu srek gitu. Jadi bunyi sendal itu dengar. Orang yang di kuburan itu loh, begitu ditinggalkan oleh orang-orang itu, maka sejak itu dia akan mendengar. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Idan sorofu ketika orang-orang itu telah berkan siapa mereka anhu dari seorang hamba tadi itu atahu maka mendatangi akan hamba tersebut siapa malakani dua malaikat fayuk idanihi kemudian mendudukkan siapa kedua malaikat itu akan seorang hamba itu fayakulani kemudian bertanya siapa keduanya lahu kepada hamba ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammad maka akan surga dan neraka jami'an semua. Jadi orang yang kebetulan ya dia punya jatah di neraka itu kalau dia seperti yang disabdakan Nabi mangkana akhiru kalami barang siapa yang akhir ucapannya ketika hidup di dunia itu bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang esa kuasa ya, maka dia akan ditampakkan oleh Allah itu ya dipindahkan tempatnya itu. Semua tempatnya dipindahkan ke tempat surga itu dan dia melihat itu. Wa ammal kafiru dan bermula adapun bermula orang kafir wal munafik dan orang munafik awas orang munafik itu orang yang antara kata dan hatinya nggak sama dan itu persoalan agama. Jadi orang yang lisannya itu mengimani Allah, tapi hatinya itu sesungguhnya mengingkari. Itu definisi tentang munafik. Ya, orang kemudian menyebut munafik itu orang pelin-pelan. Beda lisan, beda hatinya. Tetapi mohon maaf, kata munafik ini ya
itu dalam pemaknaan gholabah, maksudnya dalam pemaknaan terminologi, ya seperti itu penjelasannya. Karena itu jangan kemudian menyebut orang lain yang kebetulan pelan-pelan, katanya datang, ternyata nggak datang. Kemudian kita nyebut munafik, kita nyebut orang itu munafik. Dan kita kan nggak butuh penjelasan bahwa munafik itu yang kita maksud adalah pelin-pelannya. Jangan. Oke? Jangan. Jadi sama dengan orang menyebut mengkafir-kafirkan orang itu. Mengkafirkan orang itu sama dengan dia mengkafirkan dirinya orang. Ya. Dirinya sendiri. Ya. Fayaqulu, kemudian ketika ditanya oleh malaikat itu siapa, ya yang kamu tahu tentang, fayuqalu, maka dikatakan kepada orang itu, la daraita wa la talaita, ya, la daraita, tidak tahu siapa kamu, ya. Wala talaita, dan tidak ikut siapa kamu, summa yudrobu, kemudian dipukul siapa kafir dan munafik itu, bimit rokotin min hadidin, ya, dengan godam, ya, godam, tahu godam, godam itu seperti apa senjatanya film Arjuna itu, jadi seperti tongkat tapi atasnya itu, ya, ada seperti bolanya tapi itu banyak pakunya, seperti yang saya ceritakan kejadian di Jakarta itu, ya. Jadi orang itu dikubur itu dalam keadaan bersih karena dia kena tembak itu di beberapa belahan tubuh yang lain. Tapi begitu kuburnya itu keliru dan dipaksa untuk dipindah, ternyata orang yang memindah itu tahu, ya, tadi orang ini nggak apa-apa loh, wajar sekali. Sumayudrobu, kemudian pukul, ya, siapa baina udunai ini di antara kedua telinganya, jadi di tengah itu, ya. Fayasihu, kemudian menjerit, ya, fayasihu, menjerit siapa kafir dan munafik soyhatan, dengan jeritannya sudah tiba datang, ya. Ada fi hadisin ukhra, di beberapa hadis yang lain, apa as-su'alu, ya, pertanyaan an rabbina, tentang Tuhan kita, azza wa jalla wa dinina, dan tentang agama kita, ziyadatan, sebagai tambahan, anis soal, dari pertanyaan an nabiyina, tentang nabi kita. Dan mohon maaf, ini nggak bisa di try out. Jadi orang yang kira-kira dipastikan kata dokter ini kayaknya nggak lama, ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan akan mati itu, terus di try out, Mbah, nanti akan ada pertanyaan kubur, mantu buka, apa jawabnya nak? Robi Allah tuh. Dikasih kisi-kisi yang dibocorkan. Terus kalau satu waktu itu cucunya datang jenguk, ya, itu langsung tanya, Mbah, man buka gitu. Terus sudah fase Robi Allah gitu. Itu enggak jaminan tryout itu. Karena yang akan membantu jawaban seseorang kelak di kubur itu amalnya. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana amal-amal yang lain, dan amal yang sudah atau pernah pernah dilakukan oleh orang itu, dan besok akan dipersonifikasi sebagai makhluk yang namanya qarin. Jadi orang kelak, ya, yang beriman itu nggak akan pernah merasa sendiri, ada yang nemani. Siapa yang nemani itu? Namanya qarin. Qarin itu siapa? Amal yang kita pernah lakukan, yang kemudian Allah ciptakan, dipersonifikasi sebagai makhluk. Dan itu di Iran itu pernah bestseller, orang yang pernah meninggal. Dan betul-betul, ya, bukan mati suri. Ada keterpisahan antara fisiknya dan ruhnya, itu dia tahu. Kemudian ketika dia dikunjungi oleh banyak orang, itu tahu semua itu. Siapa yang datang kepada saya itu ini tahu semua. Dan waliyadzubillah, ada tambahannya. Mereka itu bisa melihat yang sesungguhnya dari saudaranya, temannya yang masih hidup, yang datang menyenguk dia itu, yang takziah itu. Ada yang wajahnya bersih mukanya, ada yang sudah mendahului dia itu. Yang ini enggak,
Ini sudah dikubur tapi kemudian bangkit lagi dan kemudian dia memberikan testimoni atas pengalaman spiritualnya itu, dibuatlah novel ya, kemudian difilmkan. Itu di Iran pernah ada. Wahada su'alu, dan bermula pertanyaan ini, pertanyaan ini adalah fitnatul kubri, menjadi fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya cobaan seseorang dikubur nanti itu. Kalau dia bisa jawab maka berbahagialah dia. Jika dia tidak bisa menjawab, waliyadzubillah. Karena itu menjadi penting ya. Fitnatul kubri alladzi fihi, yang di dalam kubur itu yaqulu, berfirman siapa Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qolis sabit. Karena itu orang kalau dikubur terus kemudian mendoa sabbatakallahu bi qolis sabit, sabbatakallahu, ya Allah semoga engkau, seperti yang saya ceritakan kemarin itu, bagaimana kisah seorang Sayyidina Umar itu ya, yang sebegitunya Sayyidina Umar kita tahu semua. Beliau itu siapa dari sejarah yang kita baca, yang kita dengar ya. Itu ketika dua malaikat datang bergetar tangan, luar biasa. Kalau orang punya hafalan itu tryoutnya hilang semua, file-filenya hilang, berdek, bukan main. Ya, itu Sayyidina Umar. Tapi kemudian ya itu makanya kita mendoakan sabbatakallah, semoga Allah menetapkan kamu bikoli sabit, sehingga seumpama nggak sempat menghafalkan man robbuka robbi Allah itu, Allah memberikan kekuatan sehingga amalnya itu membantu memberi jawaban atas pertanyaan. Ya. Yusabbitu ya, menetapkan siapa Allahu Allah alladzina, akan orang-orang amanu yang beriman, bil qauli, dengan ungkapan, dengan ucapan jawaban, asabiti yang tetap, fil hayati dunya, pada kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Jadi kalau di kehidupan dunia orang itu ya senantiasa teguh, senantiasa memiliki keyakinan yang luar biasa. Jadi tidak akan pernah goyah dengan apapun. Itu kalau Allah sudah tetapkan itu dalam kondisi apapun. Nah, kondisi hari ini kalau sampai tahu di masyarakat, ya, tadi pagi ada tamu yang datang menemui saya, ya ceritanya begitu. Ya, jadi saya di PHK. Orang yang rutin jamaah itu la yusibu fakrun abad, tidak akan pernah Allah membiarkan orang itu ya menjadi seorang fakir. Fakir itu selalu butuh, minimal kebutuhan primer itu tercukup. Itu kalau fakir dalam perspektif Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat itu, kalau orang itu misalnya penghasilan ideal sehari, jamin tidak pernah fakir. Dan pastikan orang itu tidak boleh suudzon kepada, tidak boleh. Kita semua tahu, wa ma min dabbatin fil ardi illa alal rizqi. Allah itu jamin rezekinya. Ya. Tidak ada makhluknya ya, yang dibiarkan ya kelaparan itu. Ya. Wa yudhillu, dan menyesatkan siapa Allah Ta'ala al-zalimina, orang-orang yang zalim. Zalim itu orang yang tidak proporsional. Kapasitasnya sebagai hamba itu mestinya dia membutuhkan untuk beribadah. Jadi yang membutuhkan ibadah itu kita, namanya ghorizatu tadayun. Orang itu punya naluri keberagamaan. Orang itu punya naluri ghorizatul baqo, kepengen tetap hidup, survive. Orang itu punya naluri ghorizatul nau, untuk senantiasa berpasangan-pasangan. Jadi orang itu, selesai mas. Yang ketika dia tidak punya sum'ah, tidak kepingin populer. Coba itu seorang tabi'in, tapi ketika Nabi sebelum wafat berpesan kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Ali, tolong temui orang yang namanya Uwais. Kalau sudah ketemu, mintalah kamu doa kepada Uwais. Ini logikanya terbalik. Uwais itu seorang tabi'in, mestinya derajatnya tidak lebih tinggi daripada sahabat, apalagi ini sahabat Umar dan sahabat Ali. Tapi Nabi ya
memerintahkan, maka setiap ada orang haji ditanya itu, apakah Anda kenal Uwais, apa kenal Uwais, begitu. Selalu saja, sampai akhirnya di tahun wafatnya Sayyidina Umar, itu baru ketemu. Jadi Sayyidina Umar itu di Jabal Qubais. Ya, Jabal Qubais itu persis di depan Masjidil Haram yang sekarang ada istananya. Jadi dari pintu yang pintu keren yang keren jatuh itu, ya, di situ di Babu Salam itu ada Jabal Qubais. Jadi orang dulu itu di situ juga Nabi Ibrahim manggil malam, nanti saya dipanggil tuh, manggilnya mesti naik ke Jabal Qubais, tapi orang nggak mungkin naik karena itu ada istana raja. Ya. Itu siapa di antara kalian yang kenal Uwais? Terus ada orang tua bilang gini, Uwais, saya punya keponakan namanya Uwais, tapi aku ragu Uwais yang kamu maksud itu adalah Uwais yang jadi ponakan saya itu. Udah di mana dia? Dia di Arafah. Sudah, yang saya gembala banyak, sudah cukup. Pak, tolong jangan kepada saya. Jadi salah paham itu dia. Dikira mau apa itu dibuat sengaja begitu oleh Allah. Enggak, saya hanya bertanya, Anda Uwais? Ya, saya Uwais. Terus Nabi memberikan ciri-cirinya orang itu. Ternyata betul. Langsung dirangkul. Doakan saya. Terus akhirnya beliau mendoakan, terus sebentar pulang Sayyidina Umar itu ke Mekah untuk membawa beberapa bingkisan kepada beliau, tapi beliau tidak berkenan. Jadi orang yang begini ini yang luar biasa. Jadi orang itu diberi kaya itu malah mengkhawatirkan. Sama dengan dalam konteks ini itu Sayyidina Abu Dzarrin, ya. Ada sahabat namanya Abu Dzarrin, ya. Al-Ghifari itu pernah dipegang Nabi, kemudian ditanya, hei Abu Dzarrin, kalau ya kiamat itu seperti gunung itu, siapa orang yang paling cepat mendaki? Ya orang yang kurus, ya tidak banyak bawa beban, itu akan cepat naik ke gunung. Coba Nabi itu menggunakan ilustrasi itu. Kalau orang itu tuh kurus terus tersinggung. Kalau orang itu bayangkan gemuk, terus ya, kurus kalau bawa barang bawaan ya sulit ke atas itu ya. Coba bayangkan tuh. Jadi kalau orang ya biasa olahraga apalagi naik gunung begitu cepatnya, dia nggak bawa apa-apa. Bayangkan dengan orang yang bawa bangkilan kanan kiri, dia bawa rangsel depan belakang, naik itu mesti lama. Ilustrasi Nabi seperti itu juga kelak di hari akhir. Dan Nabi pernah sabdakan itu, saya dengan orang miskin itu seperti dua jari yang tidak bisa dipisahkan itu. Dan orang-orang miskin ya itu akan masuk surga lebih dulu gitu, daripada orang kaya. Karena pertanyaannya dua, gimana sholat beres? Logikanya kalau orang itu sholat beres, maka puasanya mesti beres. Hampir nggak ada orang puasanya luar biasa, dia nggak pernah sholat. Nah kalau dua ini selesai, gimana zakatnya? Wah, ngapunten, nggak pernah ada catatan zakat. Gimana haji? Apalagi haji, hajinya hari Jumat saja. Nah, itu maka dia akan mudah. Ya. Dan zalim itu orang yang tadi itu. Jadi orang itu punya naluri untuk senantiasa bertahan hidup. Yang karenanya Allah memfasilitasi kita semua itu boleh makan dan minum sepuasnya asal halal. Orang ini punya naluri beragama, maka Allah kemudian memberi kesempatan dia haji. Orang itu punya naluri untuk berpasangan, orang itu untuk menikah. Jadi kebutuhan masing-masing orang itu untuk beribadah, tetap hidup, dan untuk berkeluarga itu sejajar seimbang. Bayangkan, kalau orang tidak puasa, waktu dia tidak makan, dia haus tidak minum, ya itu namanya zalim. Paham ya? Tidak proporsional.
Masing kata Nabi itu masing-masing kita punya hak kok. Mata kita punya hak, waktunya tidur ya tidur, jangan dipaksa tidak tidur. Tapi kalau waktunya bangun ya bangun, jangan dipaksa tidur. Jadi begitu, masing-masing itu punya hak itu untuk diistirahatkan, untuk dipekerjakan itu. Nah, jadi dolim itu gitu. Wa yudhillullahu dzalimin. Jadi Allah tidak akan pernah mendolimi siapapun. Orang mereka saja, manusia saja yang mendolimi dirinya sendiri. Ya karena mereka tidak sholat, makanya dia mendapatkan jaza atau balas. Dan di atas cukup lil muslim bagi seorang muslim alladzi yuridu yang menghendaki siapa seorang muslim al-wusula untuk sampai ilal haqqi kepada kebenaran. Mentoriki dari jalan kebenaran. Bagi penjelasan yang sederhana ini bagi orang muslim cukup, bahkan lebih dari cukup. Masa tidak percaya? Butuh paham dan butuh tahu di kuburan itu ada nikmat atau tidak ada, tidak mati dulu. Apa benar orang itu didoakan itu sampai? Apa benar orang itu gak percaya kono mati yose, nanti tak fatihai, nanti saya tak sedekah, ya Allah ini sedekahnya orang teman saya yang kemarin mati. Masa untuk sadar untuk butuh mati dulu. Nah, wallahu dan bermula Allah adalah al-muwaffiq, zat yang memberikan pertolongan li aqwamit thoriq bagi jalan yang benar-benar lurus. Fanas aluhu, memohon siapa kita akan Allah Ta'ala makhluk Allah husnat taufik, akan sebaik-baik pertolongan, wal hidayah dan petunjuk, wal afiyah dan keselamatan, wa husnul khotimah dan pungkasan yang baik. Amin. Istajib lana, istajib, moga engkau memberikan ijabah, pengabulan lana bagi kami. Wallahu a'lam bishawab. Beri question. Gak ada yang bertanya? Oh, siap. Oke. Ya, ini Mbak Rosi sih. Oke. Nah, dalam sebuah riwayat kalau Ramadan gini malaikat free, bebas tugas. Jadi malaikat di lockdown. Jadi tidak tugasnya lain. Setiap malam ya sebelum subuh maka malaikat semua itu turun ke langit dunia dan mereka ya itu mendengarkan, bertanya dan mendengar. Ayo siapa yang mohon kepada, karena itu eman gitu loh, sekalipun sudah witiran malam tetap bangun dan mohon kepada Allah. Itu waktu yang mustajab di bulan-bulan seperti ini. Allahumma annalaka fi hadhil lailah wa kulli lailatin min layari syahr Ramadan utaqa wa tulaqa wa umana wa ujara wa usara minan nar faj'al Allahumma, ya apa permintaannya itu ya, wa walidina wa masyayikhina wa muallimina wa masyayikhihim wa walidihim wa ja'a muslimin tulaqaika, ya Allah jadikan mereka semua orang yang kau bebaskan dari api neraka. Kemudian Allahumma annalaka fi hadhil lailah min kulli lailatin Ramadan nafahatun wa jawaiz wa mawahib tamunnu biha ala man tasya. Ya Allah, setiap malam engkau berikan mawahib, tidak satu mawahib atau ya beberapa pemberian itu, tamunnu ala man tasya, yang kau akan anugerahkan kepada siapapun orang yang engkau kehendaki. Terus Allahumma, ya, tentukanlah kami minka sabatat lahu minkal inayah, tetapkanlah kami sebagai bagian dari orang yang mendapatkan itu semua. Karena harus minta, nggak tahu-tahu ada. Makanya iman begitu bangun, kalau saya nggak sahur dulu, ya, terus manfaatkan. Ibaratnya orang sahur hanya seteguk air sudah selesai kok. Ya, daripada waktu kita habis tidak berdoa untuk Allah.
Mengartikan. Ya itu imannya dari sisi imannya. Jadi setiap diinformasikan dalam satu riwayat itu kalau Ramadan itu free, tidak ada pertanyaan. Maka berbahagialah siapapun orang yang dikehendaki wafatnya di bulan Ramadan. Dan tadi sebelum maghrib ya, tahun keberapa setelah hijrah itu Sayyidah Khadijah meninggal. Sayyidah Khadijah itu meninggal pas tanggal 6 Ramadan ya. Kalau Mbah Yai Hashim Asy'ari, kemudian Mbah Yai Mahrus Ali, kemudian Umi Mahmudah Rifai itu kebetulan sama-sama tanggal 6 Ramadan. Jadi saya merindukan wafat disolati di masjid Jami' yang besar itu, kemudian ibu orang sak dunia wes maghfurun lah, 40 orang diampunkan oleh Allah, apalagi segitu banyak lagi. Orang kalau punya atensi, punya perhatian kepada orang yang meninggal dibacakan Fatihah, dia akan dibalas. Tapi kalau orang cuek ya, dia juga akan dicueki orang lain ya. Al jaza min jinsil amal, pahala itu disesuaikan seberapa amal, karena itu manfaatkan malam hari. Ya sudah, bebas ya bebas ya. Untuk orang muslim bebas ya, free, sudah dapat free pass, enggak ada. Sebenarnya berapa lamanya sisa kubur ini? Ya sampai hari kiamat tiba. Iya. Percaya sama nggak percaya, masuk sama kebutuhan mati sih. Iya, tiap hari. Hati-hati itu. Karena itu Kanjeng Nabi ngendikan, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebut kebaikan orang-orang yang meninggal itu. Waghfiru masawim. Yang jelek jangan diungkap. Sudah mati dia, nggak pernah punya pembelaan. Jadi kalau ada orang mati kemudian dirasani jeleknya, itu langsung malaikat datang membawa godam tadi. Enggak konfirmasi. Itu loh, temanmu di sana cerita tentang kamu gini, enggak usah. Langsung bleng. Jadi kalau sama kalian balas enak aja. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita nanti? Makanya jangan. Jadi yang sudah ya sudah. Sing diingat kebaikannya. Jadi orang itu kalau ya kepengen tahu orang lain, ingatlah kebaikan. Kalau orang itu ngelihat kejelekannya, hampir orang nggak pernah punya dan nggak pernah melakukan kebaikan. Jadi, karena itu gajah di beluk mata tidak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak. Padahal semut budak yang kecil nggak kelihatan itu. Tiap hari itu, tapi kalau orang yang dapat nikmat kubur itu langsung begitu selesai langsung dipersilahkan tidur dulu, nanti akan dibangun. Udah. Kembali kepada amal kita. Jadi nggak ada pertolongan kecuali kita. Dan ya tadi itu, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, nanti kita akan dibalas orang berbuat baik kepada kita. Karena itu sampai berkali-kali saya ceritakan itu, orang itu kalau sudah meninggal selesai pula amalnya, selesai pula pahalanya. Tetapi Nabi mengeksepsikan, Nabi mengecualikan ada 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu menurut muhadis itu wakaf. Karena itu siapapun sampean komitmenkan harus pernah berwakaf, sekalipun hanya 1 meter. Untung itu ya, Imam Syafi'i menentukan ada namanya wakful musya', itu wakaf kolektif. Sudah pernah saya ceritakan dulu, orang itu bangun masjid ya, tanahnya ya sak masjidnya ditandangi sendiri. Tapi hari ini orang mewakafkan ya selebar atau seluas seperti Masjid Jami' atau mana Sabila yang strategis, ya tidak banyak orang. Sekalipun saya yakin masih ada orang yang begitu. Makanya kemudian orang mengajak bareng-bareng, ayo wakaf kolektif.
dijual masjid 1 meter sekian sekian itu maksudnya ada itu. Dan ingatlah ada satu riwayat yang menyebutkan satu waktu akan ada masa di mana orang menolak pemberian orang lain. Jadi jangan menunda kebaikan, jangan menunda memberikan sesuatu kebaikan kepada orang, termasuk memberikan finansial. Karena kata Nabi, satu waktu ada masa di mana orang itu malu menerima pemberian orang lain. Diberi itu malah seperti dihina, nggak mau. Itulah karenanya Allah yarham Kiai Mahros Ali Kediri, ya, itu kalau ada datang pada beliau orang yang sepertinya minta-minta, beliau langsung kasih, dan beliau yang terima kasih mendahului orang yang dikasih. Setiap kali ada orang yang sebenarnya minta-minta langsung dikasih, beliau yang mengawal, terima kasih. Kok terima kasih? Karena kami kemudian kok jenengan terima kasih lebih dulu, mestinya kan yang diberi. Jawabannya panjang, satu di antara itu. Karena saya masih diciptakan Allah di masa, di waktu di mana orang belum menerima, belum malu menerima pemberian orang lain. Oke. Dah? Rasiano 2. Pertanyaannya pendek, jawabannya panjang. Gimana? Pol. Gimana ayo. Misalnya yang asal nikmat kubur, apakah mungkin kan mendapatkan siksa kubur sebelumnya? Sangat mungkin. Sangat mungkin itu kalau tadi diberikan keringanan, didoakan, omong firlahu warhamu wa'afi wa'afanhu, tadi dikasih bunga, diringankan siksanya. Dimaksudnya mati syahid dunia, mati syahid akhirat itu langsung buat teman-teman napa siksa kubur niku maksudnya apa? Mboten. Mati syahid akhirat, dunia dan akhirat itu orang yang mati dalam peperangan. Ya tidak ada kalau itu. Cukup bagi dia, makanya nggak perlu disolati, nggak perlu dikafani, dimandikan. Cukup dengan itu bukti ini sudah. Itu sohibul jannah, pemilik surga. Allah itu memberikan kriteria di dalam Al-Quran. Jadi ada orang namanya sohibul jannah, pemilik surga. Ada orang masuk surga dan ada orang dimasukkan surga. Kalau orang menjadi pemilik surga, itu berhak nanti diberikan syafaat. Ya, setelah Nabi beri syafaat, itu diberi syafaat untuk orang. Karena itu, ya logikanya sederhana. Ya, sampean kan nggak mungkin memasukkan orang yang sedang bertamu itu. Monggo lo, kok monggo ini apa rumah sampean? Bukan. Kok sampean nggak manggil aku? Bagaimana saya manggil ini? Sampean bukan rumah saya. Tapi beda kalau di rumah sendiri kan kita manggil, ayo mampir. Itu namanya syahidul jannah. Tapi kalau syahid dunia itu orang yang kena wabah, orang yang ketika melahirkan, naudzubillah, orang yang tenggelam, orang yang mati kebakar, itu di bumi syahid akhirat, sehingga tetap diperlakukan seperti jenazah yang lain. Nah, ada atau tidak siksanya kembali lagi seberapa amal orang itu. Ada lagi? Buat? Oh, Mbak. Ini tentang apa zakat fitrah. Yeah. Ini untuk yang apa namanya? Untuk yang di rantauan itu bayar zakat fitrahnya gimana? Ya, ada nyanyiannya tuh. Di mana saja aku membayar zakat. Ya bergantung orang di rantau yang kebetulan masih dalam tanggungan orang tua mau zakatkan. Jadi dulu ketika saya masih di Ma'had, semua anak asing itu saya kumpulkan, dan yang tidak pulang saya kumpulkan. Ramadan begini nih ya, saya ajak terawih malam, witir malam, saya ngaji sampai Idul Fitri, Idul Adha, saya ajak terus mereka, karena saya merasa ketika yang lain itu pada pulang, mereka kemana? Maka terus ya saya ajak sedikit banyak itu ya mengkelabui ingatannya supaya tidak ingat rumah, supaya ikut happy bersama kita. Itu mesti saya tanya, coba dicek sama orang tuanya, sudah zakat
dizakati sana apa belum gitu. Akhirnya kalau bilang, saya sudah dizakati di Sudan, saya zakati di Madagaskar, ya sudah. Saya belum, teman-teman Rusia itu hampir semuanya zakatnya nitip saya. Saya menjadi penyalur zakat, karena mereka nggak tahu harus kepada siapa ini. Di menerima zakat. Jadi kembali lagi nanti kalau misalnya orang tua yang di rumah, kamu sudah saya fitrai di rumah saja, ya selesai. Tapi kalau misalnya enggak, terserah kamu di mana nanti, di Malang, ya di Malang. Ya, terserah. Tapi yang sesungguhnya zakat fitrah itu sebaiknya kita berikan kepada siapa? Kepada orang yang punya jasa kepada kita. Ya, guru ngaji kita ketika di SD, di TK, di sekolah itu, ya itu jauh lebih baik. Jadi nggak perlu mohon maaf yang biasa membuat panitia zakat fitrah, ya saya harus berterima kasih siapapun mereka yang membuat panitia telah membantu mendistribusi menyalurkan zakat fitrah. Tapi sesungguhnya yang paling baik itu supaya nilai asuhnya. Nah, coba kalau tidak kan nggak ngerti nih, kamu dapat zakat siapa, nggak tahu siapa tadi, kan beda dengan sampai datang sendiri. Itu mesti alhamdulillah ya Allah, kenapa Allah menyadarkan saya, sampai kok masih ingat saya, terima kasihnya itu lebih terharunya lebih daripada orang ya sampai serahkan ke panitia, terus panitia yang menyalurkan, kan panitia nggak tahu, kadang-kadang nggak ada namanya dari mana. Kalau di Mergosono tahu sebaiknya kalau zakat lebih baik dari yang biasa dimakan, gitu, oh iya. Terus berapa kilo enaknya, ini masih debatable, ada yang bilang 2,5 kilo cukup, ada yang bilang 2,7, udah 3 kilo sekalian aja. Ya 3 kilo itu kelebihannya akan menjadi sedekah bagi orang itu. Setahun sekali aja, kenapa harus bertahan di 2? Enggak, pokoknya 2,5. Terpaut tidak banyak, 3 kilo saja sekalian tuh. Coba itu, zakat fitrah dari keluarga bapak siapa? Namanya ada si Mas Joko, langsung diberikan kepada siapa, itu yang dikasih merasa terhura. Semoga orang tua kita semua yang ada di rumah khususnya senantiasa Allah berikan kesehatan yang prima, rezeki yang halal yang barokah. Semoga apa yang kita minta senantiasa Allah kabulkan. Terkhusus di bulan Ramadan seperti ini, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, dan semoga ini Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu, dan kita berkenan segera untuk menyembuhkannya, dan para dokter, para perawat yang ada di garda depan di rumah sakit senantiasa diberikan imunitas yang tinggi dan diberikan kesabaran atas kebaikan mereka memberikan pertolongan yang sakit, dan semoga dihindarkan dari musibah sehingga bisa menyelamatkan dan dia tidak terdampak, dan semoga mereka yang telah gugur meninggal mendahului kita Allah berikan maghfirah rahmatuhu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduq ilayya idza hajjitu ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bi barik wa muwaffiq lahu tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.